نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang, yang kami hormati Pengurus Takmir Masjid Ahmad Dahlan, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah dari pimpinan cabang Muhammadiyah se-Jombang dan juga jamaah Masjid Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, karunia dan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat memenuhi undangan dalam kegiatan kajian malam takbir dalam rangka untuk memahamkan kepada kita semuanya tentang dasar-dasar manhaj tarjih dalam Muhammadiyah. Semoga kajian pada malam hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk memanfaatkan momentum malam takbir Idul Adha pada malam hari ini untuk dapat mengkaji tentang dasar-dasar ketarjihan yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Asep Salahuddin SAG MPDI. Beliau adalah dari pimpinan Majelis Tarjih dan Tajrid pimpinan pusat Muhammadiyah. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, untuk materi langsung akan disampaikan oleh Ustadz Asep Salahuddin yang telah mempersiapkan materi pada malam hari ini untuk kita semuanya. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kajian malam hari ini tidak akan sampai jam 10 ya. Jam 9, maksimal jam 9. Saya diminta untuk menyampaikan, awalnya yang disampaikan itu kenapa Muhammadiyah harus berpegang kepada himpunan putusan tarjih. Saya tidak tahu statement ini disampaikan apa yang menjadi latar belakang. Tapi saya mencoba melihat, mengamati yang terjadi di masyarakat. Kalau Bapak Ibu membuka YouTube, nanti akan muncul ada manhaj salafi,
ada manhaj salaf, ada manhaj tarjih. Apakah Muhammadiyah itu manhaj salaf atau manhaj yang lain? Ini yang mungkin dalam rangka memperkuat dan memperteguh apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Maka nanti saya coba dari mungkin awal kita coba sampaikan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu di Muhammadiyah dikenal adanya 3 produk. 3 produk ini secara hierarki dari atas ke bawah. Yang pertama yang disebut dengan putusan. Yang kedua adalah fatwa. Yang ketiga wacana. Ini sangat penting Bapak Ibu sebagai warga Muhammadiyah mengetahui 3 produk yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. 3 produk ini penjelasannya bisa Bapak Ibu membaca buku Tanya Jawab Agama jilid yang ke-5. Di sana sudah dijelaskan apa yang disebut dengan putusan, fatwa, dan wacana. Mungkin di antara Bapak Ibu datang ke sebuah toko, melihat ada satu buku tuntunan ibadah, menarik, membeli. Kemudian buku tersebut dibuat oleh orang Muhammadiyah. Ketika membaca buku, ada sedikit perbedaan. Mungkin muncul pertanyaan, ini buku resmi Muhammadiyah atau buku resmi warga Muhammadiyah? Maka ini penting sekali. Maka dari sini perlu diketahui mana putusan, mana fatwa. Putusan adalah keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama, bukan keputusan majelis tarjih. Meskipun yang mengeluarkan putusan ini banyak dari majelis tarjih. Tapi apa yang telah diputuskan melalui forum majelis tarjih, muktamar atau munas, itulah putusan resmi Muhammadiyah. Terutama dalam bidang agama. Bisa muamalah, bisa politik. Yang mengikat secara formal kepada warga Muhammadiyah. Artinya warga Muhammadiyah itu di dalam beragama harus mengikuti putusan yang telah dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Karena ini sifatnya mengikat. Secara organisatoris, putusan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah ini mengikat. Putusan biasanya dimuat dalam berita resmi Muhammadiyah dan dikeluarkan dalam forum muktamar atau munas tarjih. Di dalam satu periode minimal 2 kali. Majelis tarjih mengadakan munas yang dulu muktamar. Apa contoh daripada putusan? Bapak Ibu mungkin kalau pernah melihat buku ini, Pak. Pernah ya? Nah, kalau Bapak Ibu melihat buku berita resmi Muhammadiyah, inilah isi daripada putusan. Semua yang diputuskan oleh
majelis nanti ditanfid, disahkan oleh Muhammadiyah, maka menjadi resmi sebuah pegangan. Keputusan tanfid, keputusan fikih kebencanaan dan tuntunan sholat. Contoh putusan, ini yang sering. Bapak Ibu sudah memiliki HPT jilid pertama? Ya. Sudah dibaca semua? Itu persoalan. Kalau punya dari dulu, persoalannya itu kita ini kurang baca, kurang membaca. Tapi nggak apa-apa, sekarang caranya bisa lewat YouTube. Pengajian tarjih itu mensosialisasikan apa yang telah diputuskan. Yang kedua, HPT jilid 3 ini sudah dimiliki. Sudah. Ini lebih tebal ya, 500 halaman. Saya yakin belum pernah dibaca semua. Tapi alhamdulillah sudah dimiliki. Paling tidak kalau ke rumah sudah ada. Apa bedanya HPT jilid 3 dan jilid 1? Perbedaannya hanya dalam jilid. Kenapa disebut HPT? Karena terhimpun dalam sebuah buku. Saya lupa mencari putusan tapi bukan HPT. Tapi itu putusan. Misal, mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih yang judulnya Tuntunan Doa dan Dikir. Dikir dan Doa. Pernah ya? Yang kecil. Itu dikeluarkan tahun 2000 Munas Muktamar di Jakarta. Ada buku Tuntunan Ramadan. Warnanya biru. Itu disebut putusan. Tapi tidak disebut HPT. Karena belum terhimpun dalam satu buku kompilasi. Jadi kalau HPT jilid 1 itu mulai tahun 29 sampai 76. Sampai di Garut, di Klaten, terus sampai tahun di Palembang itu belum terhimpun. Ujug-ujug jilid 3. Kan sering pertanyaan, jilid 2-nya di mana? Jilid 2-nya dalam proses. Kenapa muncul jilid 3, tidak jilid 2 dulu? Karena jilid 3 ini putusannya, materinya sudah lebih siap. Ada Munas Palembang, kemudian ada Munas di Sulawesi, Makassar, ada di Malang. Itu lebih mudah materinya. Sedangkan yang jilid 2 ini sekarang sudah hampir final. Insya Allah nanti dalam Muktamar 1 Abad Majelis Tarjih nanti akan dimunculkan jilid 2. Tapi ini akan muncul di situ. Kemudian yang kedua, fatwa. Yaitu jawaban Majelis Tarjih terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum dan dikeluarkan oleh tim fatwa. Alhamdulillah, fatwa ini sekarang sudah terhimpun dalam buku jilid 1 sampai 9, Pak. Yang terakhir jilid 9. Yang jilid 9 ini di bulan Ramadan diterbitkan sehingga fatwa tanya jawab agama jilid 1 sampai jilid 9. Apa maksudnya? Minimal Bapak Ibu di rumah kita sebagai warga Muhammadiyah itu
memiliki dua dokumen. Satu, dokumen putusan HPT Jilid 1, 3, dan buku-buku tuntunan lainnya. Tuntunan dzikir dan doa, tuntunan iden, tuntunan kurban, tuntunan Ramadan, zakat, itu termasuk putusan. Yang kedua, minimal ada buku fatwa tanya jawab agama menurut Muhammadiyah. Kalau di rumah Bapak Ibu tidak ada produk putusan dan fatwa, saya yakin ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan, maka akan kembali kepada Google. Tapi ketika kembali kepada Google, rumusnya cantumkan tarjih Muhammadiyah. Kalau tidak menyebut tarjih Muhammadiyah itu banyak sekali. Misal, saya bertanya pada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya, apa hukumnya seorang suami memanggil istrinya mama, mami? Istri memanggil suaminya papi, papa. Boleh tidak? Boleh tidak, Pak? Boleh tidak? Majelis tarjih. Kalau Bapak manggilnya apa, Pak? Ibu dan Bapak. Sekarang muncul Umi dan Abi. Mama, Papa, boleh nggak? Itu keren, Pak. Itu. Mami, Papi, itu kan keren. Kalau sekarang bahasanya apa, Pak? Yang modern, kan? Boleh tidak? Boleh dan tidaknya itu tidak ada dalam putusan, tapi ada dalam fatwa tarjih. Coba dibuka Google. Hukum memanggil mama dan papi menurut fatwa tarjih. Pasti ada. Tidak ada dalam putusan. Tapi itu perlu ada jawaban. Maka jawaban ini penting. Tidak mungkin melalui munas, muktamar, yang 3 tahun sekali. Tapi fatwa ini diproduk setiap hari Jumat. Saya termasuk anggota tim fatwa sudah 3 periode. 2 periode sebagai sekretaris, terakhir ini menjadi anggota. Kami biasanya rapat setelah sholat Jumat, jam 1:30 sampai jam 5. Kemarin, fatwa yang terakhir muncul ketika ada haji. Bagaimana hukumnya murur? Ini kan ramai, Pak. Bagaimana hukumnya jamaah haji yang menggunakan visa? Itu 3 persoalan. Kebetulan 2 minggu sebelumnya dari Kementerian Agama, dari Pak Hidayat ketemu langsung dengan kami, tim fatwa, menyampaikan persoalan. Ini harus segera ada jawaban. Tidak mungkin melalui muktamar munas, tapi harus segera ada jawaban. Jawaban yang tidak dirumuskan dalam muktamar munas, maka masuk kepada fatwa. Maka ini sangat penting, ya. Bagaimana hukum merokok? Fatwa. Karena putusan itu nggak akan selesai, Pak. Kenapa? Karena di warga Muhammadiyah masih ada ashabul udud. Ashabul udud pasti menolak. Karena tidak mungkin dibuat sebagai putusan, dibawa kepada fatwa khusus tahun 2010. Merokok hukumnya haram. Pertama, dalam fatwa merokok hukumnya mubah. Kedua, merokok hukumnya makruh. Terakhir, merokok hukumnya haram. Kalau sudah haram, mau cari lain. Nggak ada pilihan lain. Itu jawaban. Maka sebagai warga Muhammadiyah,
patuh kepada apa yang telah difatwakan oleh Muhammadiyah. Ini yang kedua. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, wacana. Bagaimana tentang wacana? Wacana itu pandangan dari warga Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, bukan sebagai pendapat resmi Muhammadiyah. Maka saya mudah ketika ada yang konfirmasi, Ustadz, ini ada pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan fatwa. Coba dilihat bukunya. Oh, siapa yang nyusun? Oh, ini bukan fatwa, bukan putusan, tapi wacana. Wacana bebas. Siapapun boleh membuat pandangan. Karena itu bukan sebagai resmi fatwa dan putusan. Ini contohnya Bapak Ibu. Dulu ada wacana, sekarang sudah menjadi putusan. Masuk pada persoalan. Ini yang kemarin diminta. Kenapa Muhammadiyah mesti merujuk kepada HPT? Saya ambil judulnya biar nyambung. Kalau Bapak Ibu membaca fatwa tanya jawab agama jilid kedua, di bagian akhir ada satu pertanyaan. Apakah warga Muhammadiyah ketika menjalankan agama muamalah kembali membaca hasil putusan Muhammadiyah yang terhimpun di dalam HPT, berarti warga Muhammadiyah itu taklid? Apakah warga Muhammadiyah taklid kepada HPT? Di dalam hal penerangan tarjih HPT jilid pertama halaman 310, kurang lebih karena beda cetakan, beda halaman. Di situ dijelaskan perselisihan palam dalam masalah agama sudah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnya Muhammadiyah. Sebab-sebabnya banyak, di antaranya karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau yang tersebut di suatu kitab, dengan tidak suka menghabisi perselisihannya itu dengan musyawarah dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi harus disadari Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah didirikan tahun 1912. Majelis Tarjih dibentuk tahun 1927. Selang 15 tahun bukan berarti belum ada kegiatan tarjih. Bukan berarti tidak ada persoalan. Karena banyak persoalan, maka dibentuklah majelis tarjih. Itu sebagai latar belakang. Oleh karena itu, kita khawatir adanya percekcokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu. Maka perlulah kita mendirikan majelis tarjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperdebatkan, diperselisihkan itu, yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah, manakala yang kita anggap kuat dan berdalil besar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ada persoalan,
di kalangan warga Muhammadiyah sebelum berdirinya Majelis Tarjih, maka dibentuklah Majelis Tarjih. Ketika Majelis Tarjih dibentuk, maka munculnya ada beberapa putusan-putusan yang terhimpun di dalam satu buku disebut dengan HPT. Untuk apa adanya putusan? Jawabannya agar tidak terjadi percekcokan, perselisihan di kalangan warga Muhammadiyah. Misal, kasus yang mudah hari ini. Kapan puasa Arafah menurut Muhammadiyah? Sebagai warga Muhammadiyah yang benar-benar mengikuti arahan organisasi Muhammadiyah, PP Muhammadiyah sudah memaklumatkan 3 bulan yang lalu. Sebelum adanya Ramadan, sudah dimaklumatkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, dan kapan Zulhijjah. Itu sudah lama. Kalau sekarang masih ada yang bertanya, berarti tidak connect. Masih tidak percaya dengan putusan Muhammadiyah. Maka kewajiban kita memastikan, menjelaskan, meyakinkan kenapa Muhammadiyah puasa Arafah menurut hari, bukan berdasarkan peristiwa wukufnya di Arafah. Berdasarkan hari. Karena dalam hadis disebutkan Saumu Yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Hari pasti berdasarkan tanggal. Tanggalnya tanggal Hijriyah. Kapan 1 Zulhijjah? Menurut Muhammadiyah setelah dihitung bertepatan dengan tanggal 8 Juni. Maka tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 16 Juni. Selesai. Menurut Muhammadiyah, penanggalan masih bersifat matla lokal, belum global. Tapi Muhammadiyah sedang berupaya, ya. Berupaya bagaimana KHGT-nya, kalender Hijriah global tunggal. Kalau ini berhasil, Muhammadiyah sudah 3 tahun yang lalu, ya. Sudah. Kalau berhasil, bisa 1 hari 1 tanggal. Selama ini 1 hari beberapa tanggal. Problem. Maka karena ada problem seperti ini, sebagai warga Muhammadiyah kembali kepada apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya muncul persoalan yang berkaitan dengan persoalan berikutnya, yaitu tadi saya di awal sudah menyebut manhaj tarjih. Dikeluarkan. Ya. Oke. Putusan sudah. Karena mumpung ketemu dengan Bapak Ibu, mungkin pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian. Apa makna tarjih? Di dalam kalimat majelis tarjih dan tajdid, itu ada tarjih. Yang kedua, ada kalimat manhaj tarjih.
Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tarjih dalam kalimat majelis tarjih dan manhaj tarjih? Ada di antara Bapak Ibu yang bisa menjelaskan kalimat tarjih dalam majelis tarjih atau manhaj tarjih? Apa maksudnya? Tidak sedikit yang salah paham tentang kata tarjih yang digunakan oleh majelis tarjih. Sering pertanyaannya begini, sholat tarawih itu yang paling kuat menurut Muhammadiyah mana? 11 atau 20? Mana yang paling kuat menurut Muhammadiyah? Kalau 11 itu 443, 22221, 65 dan sebagainya. Setelah dijelaskan, muncul lagi. Mana yang menurut Muhammadiyah yang dipegang, bacaan basmalah itu dibaca jahar atau sir? Dijelaskan, bacaan basmalah boleh jahar dan sir. Putusannya di HPT jilid 3. Masih bertanya, mana yang rajih menurut majelis tarjih? Kalau orang masih bertanya seperti itu, berarti dia masih memahami majelis tarjih adalah majelis yang tugasnya mencari mana dalil yang lebih kuat dari sekian dalil. Kalau ada dalil yang kuat, yang lemah tinggalkan. Itu persepsi yang tidak tepat memahami majelis tarjih. Memahami manhaj tarjih. Maka kalimatnya, tidak sedikit yang salah paham tentang kata tarjih yang digunakan dalam majelis tarjih dan manhaj tarjih. Manhaj tarjih bukan cara mencari mana yang lebih kuat. Manhaj tarjih, metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam bertarjih mengikuti prosedur tata pikir yang di situ ada 4 komponen penghilang. Ada wawasan atau semangat bertarjih, ada sumber, ada pendekatan, ada prosedur teknis. Maka Bapak Ibu yakinkan Muhammadiyah itu bukan manhaj salaf yang digunakan di dalam Muhammadiyah ketika membicarakan satu persoalan, karena ini wilayahnya sebagai wilayah ketarjihan, maka menggunakan manhaj tarjih yang meliputi 4 proses